Dengan kursi aja nggak boleh. Tarik aja kursi. Mejanya ditarik aja. Tetangga ya, tetangga. Oh ini. Diskusi dengan Kejari. Kita diskusi sama Kajari tamu. Ini Pak Kajari. Halo Pak Kajari. Kemudian paling kita tanya sama Pak Kajari atau sama Pak Kasipindo. Pak Kasipindo? Iya. Ini kebetulan saya juga pengacara 17 tahun, jadi hafal banget. Hafal saya dulu saya zaman Agung Dipo masih Bapak Azizul. Tahu. Saya masih berteman dengan beliau. Jadi saya mau bertanya, ya, kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan oleh notaris PPAT dalam membuat akte sehingga itu prosesnya jalan identitas pidananya itu aja. Kenapa itu ialah yang akan kita hati-hati dalam melakukan pekerjaan. Kenapa sih kan notaris itu akhirnya dari kepolisian sampai ke sama jaksa? Pertama adalah para pihak tidak datang. Ini apa sih? Memang terlihatnya simpel, cuma nggak datang. Yang penting kan para pihak tahu. Kemudian notaris hanya enak walaupun menyalahi pada saat itu kan tidak masalah. Tetapi dampak dari itu Pak, yang memang menurut kami malah menjadi membahayakan gitu. Dia dari beberapa case yang pernah kita lihat, dampaknya itu loh Pak. Oke, saya coba jawabkan ini Pak ya. Ini kebetulan saya di wakil ketua bidang perlindungan profesi. Ya, kebetulan berapa kali saya dampingin teman-teman ke Polda maupun ke Polres maupun ke pengadilan. Saya nyanggap begini, berbicara masalah datang atau tidak, sebenarnya itu tidak menjadikan satu hal yang besar banget. Karena berapa kali saya ke Polda, intinya sebenarnya adalah benar tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan. Betul. Kenapa? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 2014, setiap penandatanganan akte mau apapun bentuknya wajib mendapatkan sidik jari. Ketika sidik jari dan tanda tangan itu yang identik setelah akhir, maka menurut hemat saya notaris PPAT hanya menyalahi kesalahan prosedur secara administrasi beliau salah dan itu bisa ditegur oleh instansi kami. Tidak pidana menurut hemat kami karena tidak memasukkan. Betul. Gini Pak, coba jawab Pak ya. Jadi gini. Jadi memang ini niat yang tidak baik, tapi berlindung di balik notaris. Gitu Pak ya. Oh. Dari dua belah pihak nih ingin melakukan perikatan, tapi salah satu pihak mempunyai niat yang tidak baik. Tetapi kan zaman sekarang kayak zaman dulu Pak. Orang ngebohong ya ngebohong aja. Dia orang zaman sekarang lebih pintar gitu Pak. Bagaimana caranya saya nih aman untuk melakukan ini, sedangkan saya mau nipu misalkan, atau saya mau merebut tanah seseorang gitu. Dia akan berlindung di balik notaris. Jadi memang ini mau nggak mau, suka nggak suka, memang sudah menjadi beban dari notaris untuk lebih lebih teliti dan lebih turun langsung terhadap perikatan yang terjadi, baik itu dari lini si pihak yang pertama atau yang kedua, harus memang terjun langsung gitu Pak. Jadi kata demi kata atau klausul demi klausul yang ada di dalam akta itu memang real. Saya sependapat dengan Bapak bahwa sebenarnya secara normatifnya adalah penandatanganan akte itu di hadapan pejabatnya, baik notaris atau PPAT-nya, dan kemudian para pihaknya menandatangani langsung. Betul. Berhadapan langsung dengan pejabatnya tadi. Itu aja. Ya, kami selaku pejabat pembuat akte tanah, pengikatan atau jual beli Pak? Jual beli. Oke. Kami selaku pejabat pembuat akte tanah dalam hal apabila ada pihak yang hendak membuat akte jual beli dengan dasar girik, pertama kami lakukan adalah kita cek giriknya dulu ke kelurahan atau desa. Kalau di desa atau kelurahan itu menyatakan tidak ada masalah,
maka kita bisa proses. Itu yang betul, Pak. Itu yang betul. Ya memang seperti itu. Tapi pada faktanya banyak yang tidak seperti itu. Nah, kalau itu tidak dilakukan oleh rekan kami, berarti memang yang bersangkutan itu salah. Ya, itu dia, Sama Pak. seperti halnya ketika kita jual beli sertifikat rumah, ada sertifikatnya, kita wajib mencek terlebih dahulu Iya. ke BPN. Apabila itu tidak, itu salah. Betul. Betul. Jadi kalau gigirik, kita harus cek ke kelurahan, minta surat keterangan girik ini. Ya, selesai sini, Pak. Berarti Ada Pak, keterangan tidak sengketa, riwayatan, ada macam-macam itu ada. tapi banyak yang terjadi juga kan, Bu, ya. Sampai titip-titip nomor apa tadi? Minta nomor itu kan. Kalau minta nomor untuk transaksi nggak ada masalah. Asal dicek. Ya. Asal dicek gitu ya. Proseduralnya yang dilakukan, menitip nomor nggak ada masalah. Sangat formil. Formil kita lakukan. Prosesnya itu harus jalan. Kalau nggak jadi, contoh, saya ada teman minta nomor ke saya, tapi masalahnya tanda tangan wajib di hadapan saya itu saya lakukan. AJB sebelumnya, sama ahli warisnya diajak ber-AJB, ada girik sebelumnya, sama dia diajak ber-AJB lagi notaris, begitu. Tetapi perbuatan itu kan diartikan dia kan mengambil tanah seseorang, ya Pak. Tetapi bisa poinnya suatu perkara itu kan karena dia benar nggak Bu? Baik itu dia bersama-sama ataupun notaris itu menjadi suatu media terjadinya suatu tindak pidana, gitu loh Pak. Dia bisa merebut itu poinnya setelah notaris itu menandatangani PPJP. Saya jawab sebentar Pak, saya coba ya. Tadi Bapak bilang atas objek tanah tersebut sudah terbit sertifikat. Ya, kemudian pemilik sebelumnya masih memiliki girik. Iya. Ya, sehingga pemilik sebelumnya menjual girik itu kepada pihak ketiga kan Ya, gitu. ya, ya, Datanglah ya. ke hadapan PPAT untuk Ya. dibuatkan akte jual beli. Nah, Kami selaku pejabat pembuat akte tanah pengingkatan atau jual beli Pak? Jual beli, oke. Kami selaku pejabat pembuat akte tanah dalam hal apabila ada pihak yang hendak membuat akte jual beli dengan dasar girik, pertama kami lakukan adalah kita cek giriknya dulu ke kelurahan atau desa. Kalau di desa atau kelurahan itu menyatakan tidak ada masalah, maka kita bisa proses. itu betul Pak. Itu betul. Ya memang seperti itu. Tapi pada faktanya Lupa itu atau berapa tahun yang lalu kan lupa. Jadi kalau dipanggil mau apa kalau nggak tahu apa-apa. Iya. Mending siapkan dulu panggilannya tentang ini, kita cari dulu akta-aktanya, kita copy semua, kita buat kronologisnya, kita buat daftar isinya, kita jilid yang rapi udah. Datang ini yang kami ketahui Pak. Datang dengan satu datanya dulu ya. Dulu terus itu nama Sampai kan aja nama identitas kami sudah ada di Udah banyak tulisan itu. Udah gitu tanya apa? biasanya saya berapa kali juga Tanya ya itu. ditanya dia Kalau biasanya kadang-kadang kan lupa. pertanyaan. Masuk umur. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lebihnya Nggak boleh gitu arogan. Kita kan harus menghargai orang lain juga. Bapak tanya apa maksud saya ini kan kita udah siap ditanya tanggal berapa ini, tanggal berapa, kronologisnya ada kok Pak. Anda sopan kami segan kan gitu. prosesnya Verbal sama mereka harus tanya juga. meskipun sidang pegawai lain bertanya Ya betul. Cuma kan kita lebih tenang. Oh yang ditanya ini, oh ini yang lebih tenang, ini lebih nyaman. ngepen. Jadi kita tahu semua yang saya lakukan sudah tergambar di ini. Kalau enggak kan bingung. Ke polisi. Bapak membuat akte jual beli hutang ya? Enggak ada. Saya sudah lihat, saya foto semua reportorium saya. Enggak ada. Mana aktenya kalau benar saya membuat? Ada bukti. Begitu saya lihat, saya Pudin Jumri, notaris Kabupaten Bogor. Namanya apa lain? Namanya juga beda. Saya kan Salah ada alamat berarti. D-nya juga ini. Kan Bapak sudah lihat aktenya ini Kabupaten Bogor. Kenapa saya itu sasar? Siapa tahu Bapak punya kantor 2 kata dia. Oh, notarisnya bukan cabang. Berarti itu dia Tidak mengira-ngira. bisa begitu Pak. Harusnya harus Bapak profesional dong. Lihat dulu, searching dulu ini. Bogor itu di mana? Udah bang, Bogor pencemaran itu di nama mana? baik tuh bang. Namanya pasaran. Saya pakai nama beliau.
Iya, tapi kan di situ Bogor dengan Tangsel Jauh banget. wilayah kerjanya. Jadi kalau notaris dipanggil itu, lapor dulu nggak ke MPD, MPD. Bisa lapor. Harusnya mereka sama-sama lapor di sana. Nah, iya kan, maksud saya kan gitu. Mestinya lapor dulu ya. Lapor dulu ya. MPD. Ada suratnya. Jadi gini Pak, MKN. saya bilang ketika beliau dipanggil oleh polisi, beliau bisa menyatakan, maaf, majelis saya harus ada MPD. Itu aja, beliau menyampaikan, ya beliau yang salah. Penolakan itu bisa melalui MPD. MKN kan sekarang. Ya kan harusnya dia bisa membawa. Tapi kalau KNN itu MKN kan langsung minta diperiksa kan? Langsung dijalankan. Jadi kalau setiap ada yang mana nggak MPD lagi tapi MKN tapi suka lupa. Dia terus Mestinya begini mungkin solusinya. Apa apa tadi? MKNW. MKND itu bersurat saja membuat edaran bahwa untuk memanggil notaris harus ini dengan dasarnya ini gitu. Mestinya begitu. Jadi ada dasarnya gitu. Sosialisasi ya Pak. Betul, bersurat ke Polres, ke Polda, kan begitu. Organisasi. tetap ada surat. Iya, maksud saya walaupun dia nggak ngikuti berarti kan kita sudah mengingatkan. Saat tidak hadir pun ada dasarnya gitu loh. Ada dasarnya. Karena belum tentu semua polisi itu mungkin tahu harus lewat MP apa tadi? MKNW. MKND. Majelis Kehormatan Nasional Ya, Wilayah. MKNW. Wilayah. Dewan begitu tuh, nggak ada nasional terus. Maklum aja yang pernah jadi NKMB. Jaksa sahabat notaris. Nggak apa-apa. Karena jaksa ini ada fungsi pelayanan hukum. Jadi Bapak Ibu datang setiap saat ke kami nggak ada masalah. Saya udah sahabatan Iya, saya paham banget. Kalau itu udah nggak ada, udah saya udah lebih dari sahabat itu. Tidur bersama dia Pak. Maksudnya kan kami gitu, kami terbuka kok Bu untuk semuanya. Ini kasih saja masuk kemana-mana dia, mau ke pesantren, mau ke sekolah-sekolah. Iya, jadi penyuluhan lah. Penyuluhan. Jadi kami bentuk gitu. Nanti kita bentuk lagi kepolisian. Jadi kita tahu apa sih polisi. Gak apa-apa, misalnya saya diundang informal gini aja gak apa-apa, kita ngobrol. Ngopi. Asal waktunya pas-pas. Iya, benar. Gitu. Gitu. Ini baru beberapa kali ya? Iya. Ya? Tiga, ada tiga. Bahkan ada indikasi daripada pihak-pihak itu yang melakukan perbuatan yang tidak baik, melakukan penipuan. Boleh tidak kami? Seperti kasus itu. Orang itu sudah jual atau dibeli, kemudian dia jual lagi. Ya, Bapak kan beli menjadi korban. Oke. Bapak sebagai notarisnya, Bapak mendapatkan itu. Ya. Baru Mendapatkan mengetahui kemudian. ada hal seperti itu. Iya. Kemudian Bapak merasa ini orang melakukan penipuan. Iya. Bapak melaporkan ke polisi. Ya, bisa ya. Boleh. Selama perkara siapapun boleh melaporkan selama itu bukan delik aduan. Ya. Semua perkara bisa dilaporkan oleh siapapun selama bukan delik aduan. Contohnya delik aduan itu misalkan istri selingkuh. Suami Jadi prinsipnya begini, kalau Bapak mengetahui setelah membuat itu, oh ini nggak bener nih ada indikasi, boleh. Data masuk ke kita. Boleh daripada berpikir kan daripada suatu saat ini kena masalah ke saya, nah kita lapor dulu bagus. Oh, boleh begitu. Iya dong. Iya, data udah masuk. Kita curigain ya. Tapi kita gini Pak, kita kan pada saat orang itu datang kita tidak tahu ini sudah dijual atau sebelum. Nah kita tahunya ke belakangan, ada yang komplain nih. Berarti kita sudah itu sama orang. Iya, boleh. Kita lapor langsung. Boleh. Langsung ke polisian. Ada beberapa yang seperti itu. Boleh. Justru kalau tidak. Itu bukan kita ya. Kalau menurut yang mengenai ibu nggak bisa kami jawab. Itu kami mohon maaf bukan apa karena kami sendiri kan belum tentu semuanya. Padahal transaksi nggak begitu gede. Nggak ngeliat gede di sana. Tapi dia minimal 2 juta. Jadi begini Bu, kalau tempatnya ibu ini kan sudah masuk ke proses penyidikan, gitu. Sehingga etika kami tidak bisa berbicara
kami akan berbicara melalui penyidik gitu loh. Pak beliau tahu itu melalui petunjuk kami itulah kami sudah berbicara. Jadi Ibu sampaikan ke penyidik apa yang Ibu ingin sampaikan gitu loh. Semua harus terurai di situ. Lebih penting lagi Ibu tentunya berkoordinasi dengan apa tadi? Perlindungan profesinya ini. Karena perlindungan profesi inilah yang bisa berhubungan dengan kami. Kalau begitu. Wah, berarti Mas Wendy harus kuat-kuat nih perlindungan profesi. Ya kan gini istilahnya, kalau ada anggota profesi terganggu profesi, Alhamdulillah. Maksudnya kita biar bagus, biar rapi. mestinya kan yang melindungi anggota profesi itu adalah profesinya. Profesinya betul. Nah gitu, sebenarnya nggak ada masalah. Berarti memang nanti sebulan sekali meeting kan. Ya, mestinya gitu. Yang mau kita dampingin, mau konsultasi, mau sampai gugatan pun saya buatin jawabannya. Justru penting yang begini. Karena kan orang juga jadi nggak ciut, nih kayak sini, kayak sini, kayak sini, nggak ciut gitu loh. Tapi prinsipnya kalau kami tidak akan mendolimi. Iya, alhamdulillah. Itu kalau prinsip kami. Kami menerima berkas dari polisi pun nggak ada pesanan kalau soal Iya. kasus-kasus. Takutnya ada. Nggak ada. Jadi jangan ada pikiran ke Titipan. kami bahwa kami berpihak karena titipan, nggak ada. Kami apa yang disajikan polisi dengan dasar hukumnya dengan alat bukti yang sah, yaitu yang kami pertimbangkan. Tapi kadang-kadang Pak, ini mama. Ya kalau bicara kadang-kadang muncul terus kadang-kadang. Ini kan lain kerupuk lain ikannya. Kadang-kadang polisi ini cari celahnya Pak. Itu yang kita suka. Kadang miss ya tanda kutip gitu. Oke, saya bilang itu persiapkan diri sebaik mungkin. Dipikir dong kasih duitnya banyak, bla 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 bla. Nah itu yang. Ya kasih duitnya banyak, alhamdulillah. Amin. Biar pikiran dia menjadi kenyataan. Iya Gitu. Padahal Itu daripada dikira susah, malah susah betul. Jadi doa ya. Doa. Itu. Saya terbuka kok kita diskusi apa-apa, enggak apa-apa. Iya, betul. Saya terbuka. Enggak ada masalah. Itu justru jangan timbul setelah masalah baru kita diskusi. nanti kita nonton itu ya, Gitu. nonton film. Kadang-kadang memang kasih tahunya terlambat. Telat. Bener ya, Mak? Karena membela Anggota membela profesi itu memang penting. Saya yakin itu. Dan yang declare dulu dari organisasi profesinya ini sudah oke. Nah, gitu loh. Dari kelompoknya itu jangan sampai lonjong kelompoknya Jangan itu sampai juga. keluar dulu. Iya, benar sih. Nah, itu yang perlu yang kita ini. Prinsip kami begitu. Sudah berburu ini Mas. Sudah ada kasus, sudah berburu panisme. Jadi akhirnya kecil udah banyak pajak. Gak mikir kita mau kemana. Jadi kalau anggota profesi Konsultasi dulu ke teman, nanti teman kan berbuka pikir, oh ya ke Miss Wendy, begini. Nah, kalau di organisasinya sudah ada bagian itu ya ke sini. Kumpul barengnya ada masalah ini. Udah belum ini. ini dari mana berikan saya tahu ya. Ya kan ada peribahasa, mau bertanya sesat di mana? Ya kan bisa sesat di jalan, sesat di mana? Tahu bisa di jalan, bisa di mana? Malu bertanya sesat di mana? Malu bertanya jalan terus. Kalau saya mau bertanya sesat di mana, kan saya nggak tahu mau di jalan, mau di mana. Jadi yang penting itu kalau saran saya, ini kan organisasi yang profesi yang bagus gitu loh. Ya harus dijaga oleh organisasi itu sendiri. Kekompakan Bapak Ibu, gitu. Mendeklar bahwa ini tindakan kawan kami ini sudah benar atau apa yang deklarnya dari tempat Bapak itu. Betul. Tapi harus profesional deklarnya gitu loh. Kalau ada masa dibahas bareng. Ini benar nggak ya masalah seperti ini yang menimpa kami? Nah gitu. Dulu dengerin tuh calon balon. Ini kan kebersamaan Calon balon. harus terbuka gitu. Harus terbuka. Siap. Apa adanya ceritakan. Kalau ada yang ditutupin nanti timbul masalah. Iya, betul. Mbak.